kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Shalom. Sermon hari ini dengan tema hidup yang berkualitas. Saudara, ada ungkapan berkata, kualitas adalah cara terbaik untuk menunjukkan kualitas sebenarnya. Dan jangan menghindari tantangan, tetapi hadapilah dengan penuh keyakinan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kekristenan kita harus berkualitas di hadapan Tuhan dan orang yang ada di sekitar kita. Pada saat ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Kehidupannya yang begitu luar biasa. Dia memiliki kehidupan yang berkualitas. Kita buka sama-sama dalam kitab Filipi 1 ayatnya yang ke-20 sampai ke-26. Saya akan bacakan Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Firman Tuhan berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang
Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan pada saat Paulus menulis kitab ini, dia berada di dalam penjara. Dan tulisan dari surat Paulus ini, dia menginginkan agar jemaat yang ada di Filipi pada saat itu, yang sedang mengalami masalah persoalan perpecahan, mereka kembali dikuatkan. Dan Paulus, dia mengirimkan, dia mengutus seorang anak rohaninya untuk mengantar suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Dan kitab ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang ada di Filipi, tetapi juga kepada setiap orang Kristen yang ada di dunia ini, bahkan di sepanjang zaman. Saudara, dari kitab ini kita akan belajar. Saat ini kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Dia hidup berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang ada pada saat itu. Kita akan melihat teladan dan contoh yang dimiliki oleh Rasul Paulus, sehingga dia memiliki kehidupan yang berkualitas. Saudara, jika hidup kita berkualitas, maka hidup kita berarti bagi orang lain dan bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang berkualitas? Pada saat ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Hal yang pertama yang dimiliki oleh Rasul Paulus sehingga dia memiliki kehidupan yang berkualitas, kita lihat ayatnya yang ke-20. Dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Yang pertama, untuk memiliki kehidupan yang berkualitas, milikilah tekad hidup yang benar. Apa tekad hidup dari Paulus? Dia katakan, yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Kata tidak beroleh malu dalam hal ini yang utama adalah dalam hal kemajuan Injil. Kalau kita membaca dalam Injil, dalam kitab Filipi 1 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13, di sana berkata, ayat yang ke-12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru yang telah disebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Saudara, kita tahu bahwa Paulus tidak merasa malu berada di dalam penjara pada saat itu, karena pada saat dia masuk di dalam penjara bukan karena dia melakukan kesalahan, pelanggaran atau dosa, tetapi karena Injil. Saudara, jika kita membandingkan dalam kitab Filipi 1 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-17 mencatat,
Ada orang-orang yang memberitakan Injil karena dengki, karena perselisihan. Ada juga yang memberitakan Injil karena kepentingan sendiri. Ini adalah pelayanan yang tidak baik, pelayanan yang salah, dan pelayanannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika motivasi mereka salah, jika motivasi mereka keliru, maka pelayanan mereka sia-sia. Saudara, saya percaya tidak ada orang yang mau dipermalukan dalam kehidupan ini. Tetapi tanpa kita sadari, terkadang kehidupan kita, karakter kita, sikap dan tingkah laku perkataan kita seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Perkataan kita, tindakan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, untuk memiliki tekad hidup yang benar, apapun tugas dan tanggung jawab kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kita ingat Kolose 3 ayatnya yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun tugas kita, tanggung jawab kita, lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal yang kedua, hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus hidup berkualitas. Yang kedua, dia memiliki moto atau filsafat hidup yang benar. Apa moto dan filsafat dari Rasul Paulus? Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, sebelum dia memberitakan Injil, dia adalah seorang yang sangat jahat, sangat kejam, bahkan seorang yang sangat membenci kekristenan. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ketiga, pada saat itu namanya masih Saulus. Pada saat dia tahu di Yerusalem ada orang-orang Kristen, dia pergi berusaha untuk menyeret perempuan laki-laki di rumah mereka dan dia masukkan ke dalam penjara. Saudara, Tuhan mengubahkan hati Saulus yang tadinya keras, yang tadinya begitu jahat. Tuhan ubahkan hatinya menjadi penuh dengan belas kasihan dan hatinya penuh dengan kasih untuk memberitakan Injil, dan namanya diganti menjadi Paulus. Saudara, Paulus pada saat dia dipakai oleh Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia mendedikasikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, sehingga dia harus keluar masuk penjara, mengalami karam kapal, kelaparan, penderitaan. Tetapi pada saat dia melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa. Karena Paulus, dia tahu moto hidupnya, bagiku hidup adalah Kristus. Paulus memberikan seluruh hidupnya untuk Kristus. Dia memberitakan Injil agar banyak orang percaya dan diselamatkan. Dan bukan hanya hidupnya bagi Kristus, tetapi dia tahu bahwa ia berkata, mati adalah keuntungan. Paulus adalah rasul. Paulus adalah rasul yang sejati. Dia tidak takut akan kematian sebab dia tahu di balik kematian Allah menyediakan mahkota kemuliaan, surga yang kekal bagi setiap hamba-hambanya. Setiap orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan, yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan.
ada mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Bapa kita di sorga. Saudara, apa yang menjadi moto atau filsafat dalam hidup kita? Apapun itu moto kita, hanya Tuhan yang tahu. Sebab moto atau filsafat yang benar dalam kehidupan kita adalah kata-kata penyemangat, motivasi yang akan memberikan kekuatan yang lebih besar untuk kita lakukan. Dan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi untuk menjadikan kita orang yang berarti bagi orang lain dan bagi Tuhan. Hal yang ketiga, hidup yang berkualitas. Kita lihat ayatnya yang ke-22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yang kedua, hidup Rasul Paulus yang berkualitas. Dia memiliki prinsip hidup yang benar. Apa prinsip hidup Rasul Paulus? Dia katakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan saya percaya dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai ke-23 menceritakan, mencatat buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan bukan hanya 9 buah roh yang dihasilkan oleh Rasul Paulus, ada buah jiwa-jiwa pertobatan yang Rasul Paulus bawa kepada Tuhan. Saudara, untuk menghasilkan buah roh tidak gampang, tidak mudah. Tetapi jika kita hidup oleh roh dan hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita akan menghasilkan buah roh. Dan pasti kita akan memiliki prinsip hidup yang benar. Yang keempat, hidup yang berkualitas. Kita lihat ayatnya yang ke-23 dan yang ke-24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Hidup Rasul Paulus yang berkualitas. Yang keempat, yaitu memiliki tujuan hidup yang benar. Saudara, apa tujuan hidup Rasul Paulus? Dia berkata, dia memprioritaskan hidupnya lebih perlu diam di dalam dunia ini. Prioritas yang lebih perlu dari yang jauh lebih baik. Artinya Paulus mau katakan, memang jauh lebih baik bersama dengan Kristus di sorga dibanding ada di dalam dunia ini. Saudara, tetapi Paulus mau berkata, prioritas yang utama dalam hidupnya adalah tinggal di dalam dunia ini, melayani. Karena dia tahu ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, yang belum menerima Injil keselamatan. Jadi tujuan hidup Rasul Paulus ingin menyenangkan hati Tuhan dan membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan Tuhan lewat pelayanannya. Saudara, apa yang menjadi tujuan hidup kita hari-hari ini? Apakah keluarga kita bahagia? Atau pekerjaan kita baik? Kita sukses dalam karir? Atau yang penting saya senang, keluarga kita baik, dan hidup kita baik-baik semuanya, itu sudah cukup. Saudara, itu tidak salah. Tetapi kalau hanya itu yang menjadi tujuan hidup kita, itu keliru, itu salah. Mengapa? Karena tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, jangan kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, dan kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ingat, tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan talentamu, muliakan Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Saudara, hiduplah dengan baik, dengan benar.
Hidup yang berkualitas adalah hidup yang berarti bagi orang lain, bahkan terlebih berarti bagi Tuhan. Saat ini kita sudah belajar 4 hal untuk memiliki hidup yang berkualitas. Yang pertama, kita harus memiliki tekad hidup yang benar. Yang kedua, kita harus memiliki moto atau filsafat hidup yang benar. Yang ketiga, kita harus memiliki prinsip hidup yang benar. Dan yang keempat, kita harus memiliki tujuan hidup yang benar. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Saat ini mengingatkan kepada kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, agar hidup kami harus berkualitas di hadapan Engkau, bagi orang lain, bahkan terlebih bagi Engkau. Tuhan, kami tidak mampu sendiri, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Iman kami, kepercayaan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang mendengarkan. Berkati semua jemaat umat-Mu yang setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.